Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Khalifatul Khairah Aldawiyah, NIM 2111020007. Jadi di sini saya akan menjelaskan epidemiologi penyakit menular tentang penyakit diare. Yuk ikutin penjelasan dari saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan parasit lainnya seperti jamur, cacing, dan protozoa. Salah satu bakteri penyebab diare adalah bakteri Escherichia coli enteropathogenik atau EPEC. Penyakit diare biasanya ditandai dengan bertambahnya frekuensi berak yang biasanya lebih dari 3 kali per hari dan disertai perubahan bentuk dan konsistensi tinja. Selanjutnya, data balita diare dan cacingan di tahun 2021. Balita yang menderita penyakit kecacingan sebesar 12,2% dan balita yang menderita penyakit diare sebesar 17,5%. Data survei tahun 2021 balita berpenyakit diare dan cacingan yaitu yang pertama penyakit diare di Sulawesi Barat sebesar 17,5%, NTB 14,2%, Maluku 14%, Kalimantan Selatan 13,7%, Kalimantan Barat sebesar 13,7%, Jawa Tengah 13,2%, Kepulauan Bangka Belitung 11,7%, Bali 11,2%, Bengkulu 11,5%, dan Sumatera Barat sebesar 9,3%. Balita yang menderita penyakit cacingan di Sulawesi Barat sebesar 12,2%, NTB 2%, Maluku 7,3%, Kalimantan Selatan 4,9%, Kalimantan Barat 4,4%, Jawa Tengah 4,3%, Kepulauan Bangka Belitung 4,2%, Bali 4,1%, Bengkulu 3,7%, dan Sumatera Barat sebesar 3,5%. Gejala penyakit diare atau mencret adalah tinja yang encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari yang kadang disertai muntah, badan lesu atau lemah, panas, tidak nafsu makan, darah, dan lendir di dalam kotoran. Rasa mual dan muntah-muntah dapat mendahului diare yang disebabkan oleh infeksi virus. Gejala lainnya yaitu seperti demam, sakit perut, kejang, nyeri otot, dan sakit kepala. Masa inkubasi diare yaitu selama 1-3 hari. Tingkat keparahan penyakit diare, yang pertama diare akut. Diare akut ini biasanya terjadi secara mendadak dan berlangsung selama 2-14 hari. Pada umumnya, diare akut terbagi dalam diare non-inflamasi atau infeksi zat yang diproduksi bakteri tanpa menyebabkan perut mulas, dan diare inflamasi atau infeksi bakteri dengan gejala seperti flu dan mual. Yang kedua, diare persisten. Diare jenis ini berlangsung selama lebih dari 14 hari dengan ciri-ciri diare, inflamasi, dan demam pada anak. Yang ketiga, diare kronis atau disentri. Diare ini merupakan jenis diare yang tingkat keparahan tinggi. Diare ini memiliki ciri diare inflamasi, khususnya infeksi bakteri pada usus halus dan adanya darah pada feses atau tinja anak. Maka dari itu, diare ini sangat berbahaya dan diare ini berlangsung selama 14 hari dan diwajibkan untuk melangsungkan menghubungi dokter. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit diare. Untuk menurunkan angka kejadian kematian akibat diare, maka perlu upaya-upaya pencegahan sebagai berikut, yaitu menggunakan air bersih, selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, menggunakan jamban untuk membuang tinja, memberikan ASI pada anak, dan memberikan imunisasi. Pengobatan diare yaitu pengobatan utama untuk mencegah dehidrasi. Penderita dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare yang biasanya didapatkan di apotek juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Pada bayi yang masih menyusu, pemberian ASI tetap dilakukan meskipun bayi diare. Terakhir, program pemerintah. Program pemerintah terhadap penyakit diare ini yang setiap tahunnya meningkat, yaitu salah satunya upaya pemerintah dengan mengadakan program pencegahan dan pengendalian penyakit diare seperti surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, pencegahan diare,
pemantauan, dan evaluasi. Dengan ini, para pemerintah atau puskesmas juga wajib memberitahukan pentingnya perilaku hidup sehat seperti melakukan kegiatan cuci tangan pakai sabun agar terhindar dari penyakit diare. Gimana materi yang sudah saya berikan? Mudah dipahami bukan? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like dan komen ya.